Ya. Nah, di Jepang kalau ada perusahaan yang tumbuh, ya, Toyota, perusahaan-perusahaan kecil tepuk tangan, bergembira. Kenapa? Kalau Toyota tumbuh, mereka yakin bahwa order untuk yang kecil-kecil tumbuh. Itulah yang disebut ekonomi yang keterkaitannya tinggi. Mas Tulus, monggo lega. Ya. Ini yang mengawal kepentingan konsumen. Karena ada yang lain yang mengawal kepentingan produsen. Ya. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, saya jalan dulu Mas ya. Oke. Terlambat masih lebih baik. Dibanding kalau sudah janji, ya kan? Ya. Jadi saudara-saudara, ya. Saya ulangi lagi, ya. Kalau order untuk perusahaan besar berkembang, Toyota misalnya, ya, Honda, ya, dan seterusnya. Itu yang kecil-kecil senang. Itu yang disebut dalam teori ekonomi keterkaitan atau ekonomi tetesan embun. Ada trickle down. Kalau di Indonesia enggak. Kalau order yang besar tumbuh, yang kecil menjerit. Hancurin. Karena yang terjadi bukan trickle down effect, tapi trickle up ekonomi. Ekonomi penghisapan ke atas. Bila perlu yang kecil dihisap sampai kering, ya, sehingga makannya hanya bisa nasi aking dan daging tiren. Ya, itu sebabnya ada konglomerat, ada konglomerat. Ya, tapi kalau di Jepang tidak. Di Jepang kalau muncul orang multi jutawan, ya, yang lain-lain senang karena yang kecil-kecil terangkat. Itu yang disebut dalam bahasa Jepang sistem Shitauke. Pancasila itu Pancasila. Nah, negeri yang tidak ada Pancasilanya sudah menerapkan Pancasila. Tapi kita yang punya Pancasila menerapkannya hanya pencaksilat. Ya. Nah, jadi itulah. Nah, dalam undang-undang ini ada spirit untuk menciptakan budaya industri tadi. Ya, ekologi industrial. Supaya apa? Supaya jangan sampai undang-undang ini hanya pekerjaan rutinitas saja. Karena begitu membuat undang-undang ada anggarannya, Mas. Rapat-rapat hotel-hotel, banyak uang jalan, banyak honor dan sebenarnya setelah undang-undangnya jadi, kok pekerjaannya apa? Sosialisasi juga ada honornya lagi, ya. Soal pelaksanaannya nanti dulu lah, ya. Anak cucu, ya. Jadi jangan sampai, ya, membuat sebuah undang-undang hanya urusan seremoni, ya, mengatur-ngatur, tetapi aturannya ini tidak bisa diterapkan. Nah, ini yang kita berusaha hindari. Nah, jadi saudara-saudara, saya ulangi sebagai ringkasan sebelum saya memberi kesempatan kepada akademisi. Ya, saya akademisi juga, tapi akademisi yang sedang bertransformasi, ya. Yang sedang bertransformasi menjadi politisi. Ya, ya. Bedanya kalau akademisi boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kalau polisi tidak boleh salah, tapi bebas berbohong. Ya? Oke. Tapi saya masih membimbing S3 loh. Jadi, bulan depan mudah-mudahan satu dosen dari BINUS bimbingan saya lulus lagi di S3 Universitas Indonesia. Nah, yang saya ingin katakan, saudara-saudara, saya membaca ada nuansa untuk menonjolkan nasionalisme ekonomi dalam RUU Perindustrian yang baru ini, ya. Seperti yang tadi saya katakan, ada program hilirisasi, ya, ada program domestic market obligation, standarisasi nasional, ya. Ya, tetapi juga ada pasal-pasal yang masih rawan dan perlu kita perkuat, ya, untuk apa? Untuk menunjukkan keberpihakan kita, ya, agar industri dalam negeri bisa tumbuh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya RUU Perindustrian ini nanti segera diikuti dengan RUU Perdagangan. Ya, saya khawatir di perindustrian kita menonjolkan nasionalisme ekonomi, tapi di RUU Perdagangan kita menonjolkan liberalisasi ekonomi. Kemarin saya kaget loh, ya, mendengar pidato Presiden SBY, ya, kita harus mempercepat liberalisasi, ya. Waduh. Karena Pak, kalau kita pasar bebas, bahasa Jawa ini bagus sekali. Dalam bahasa Jawa ada istilah asu gede menang kerahe. Anjing besar kalau berkelahi mesti menang. Ya, itu sebabnya kalau nanti di perdagangan kita membuat liberalisasi, komitmen perjanjian internasional, membuka pasar dan seterusnya, ya. Itu berarti apa? Berarti kita sudah kalah sebelum
berperang, kalah sebelum bertempur. Itu sebabnya seperti minggu lalu ada 6 alternatif ya. Saya kan minggu lalu mengatakan ada 6 pilihan masa depan kita. Dari kudeta sampai istiqosah gubernur. Ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan saudara, marilah kita mengawal proses pembahasan RUU ini agar apa? Agar kepentingan nasional yang benar-benar nanti pada akhirnya dinyatakan dalam pasal-pasal yang akan ditindaklanjuti oleh peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat kuliah 2 SKS lagi tentang filsafat dasar hukum dari pembentukan sebuah undang-undang, yang saya kira ini bagus kalau memang itu sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.